Teman-teman, ada informasi lagi nih mengenai Pak Hasto. Pak Hasto lagi. Ini di suatu konferensi pers ya, menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDIP. Langsung oleh Pak Hasto diberikan ya, diumumkan. Kenapa nggak Bu Mega langsung ya kalau begini? Dan memang ini katanya kenapa sudah tidak menjadi bagian dari PDIP, karena sudah tidak sejalan katanya. Kemudian praktik-praktik yang dilakukan sudah tidak sesuai dengan prinsip yang dianut oleh PDIP gitu teman-teman. Tapi menurut saya ini tidak akan berpengaruh ya pada elektabilitas Pak Jokowi. Kalau teman-teman masih ingat, Bu Mega dulu pernah menyatakan Pak Jokowi tanpa PDIP bukan siapa-siapa. Tapi kenyataannya kita bisa melihat itu terbalik ya teman-teman. PDIP tanpa Pak Jokowi bukan apa-apa, mungkin seperti itu. Dan memang PDIP ini diberitakan juga ada 27 kader yang memang akan dipecat oleh PDIP selain Pak Jokowi dan keluarganya. Ada apa dengan PDIP sekarang ya teman-teman? Apakah ada gebrakan baru dari PDIP atau gimana ya teman-teman? Tapi yang jelas ini orang-orang yang berpengaruh yang kuat malah dikeluarin. Dan menariknya lagi, ini Hasto memberikan statement ini setelah beres pilkada teman-teman. Nggak tahu ya kenapa nggak sebelum-sebelumnya gitu. Apakah sengaja dilakukan karena ada hubungannya dengan perolehan suara dari PDIP atau gimana? Silahkan tebak sendiri teman-teman. Yang jelas kita akan lihat videonya seperti apa dan bagaimana respon netizen terhadap hal ini. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Nah, itu dia teman-teman pernyataan dari Pak Hasto ya. Dan ini juga mendapatkan respon dari Pak Jokowi ya tentang pernyataan dari Pak Hasto ini yang mengeluarkan Pak Jokowi. Kita lihat bagaimana tanggapannya. Pak Jokowi dipecat dari kader PD. Jawab sendiri. Tapi gue bener-bener apa ya sama responnya Pak Jokowi itu apa ya? Ini coba kalian lihat deh videonya. Nah, ini ya. nih. Pak Jokowi dan Bapak sudah bukan lagi dari partai PD. Ya berarti partainya perorangan. Partainya perorangan. Partainya jadi perorangan. Partai perorangan. Partai perorangan. Pak Jokowi, mohon maaf Pak, Bapak jangan kayak ibu-ibu yang bawa motor saya kanan belok ke kiri Pak, jangan gitu Pak, aduh. Mohon maaf Pak, saya sebenarnya sama jawaban Bapak tuh agak-agak lucu, agak-agak ketawa gitu Pak. Ditanyanya apa, dijawabnya cuma satu kata aja, dua kata, partainya perorangan. Gitu aja terus Pak, ditanya dari awal sampai akhir, apapun pertanyaannya jawabannya partainya perorangan. Ya saya tahu sih Pak, pasti Bapak cari aman kan. Soalnya kalau Bapak nanti makin banyak ngomong ya kan, makin panjang ngomongnya nanti ngeblunder, nanti diputer-puter lagi ya kan. Bagus Pak, udah gitu aja jawabnya, udah gitu aja jawabnya ya, biar jadi clue, biar jadi teka-teki ya Pak ya. Pak, saya yakin Bapak juga kalaupun partainya perorangan atau partai mandiri atau partai tidak bernaung di bawah siapapun atau Bapak mandiri tanpa bernaung di bawah siapapun, saya yakin pendukung Bapak itu lebih banyak daripada orang yang memiliki partai. Atau kalau Bapak bikin partai, saya boleh kali Pak join partainya Bapak, ikut jadi partainya Bapak gitu ya. Jadi apa kek gitu ya Pak jadi relawan nggak apa-apa Pak. Tapi Pak, kalau nanti Bapak bikin partai sendiri, terus pendukung Bapak hanya ada satu, saya pastikan itu saya Pak, itu saya. Karena saya yakin Pak, sekalipun Bapak bukan anggota partai gitu ya, mau Bapak partai mandiri gitu ya, loyalitas Bapak, simpatisan Bapak, pendukung Bapak itu melebihi orang yang memiliki partai atau orang yang masuk ke dalam partai Pak. Tapi sejujurnya saya masih ambigu Pak, yang Bapak maksud partai perorangan itu kayak gimana? Maksudnya itu Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau memang partainya itu perorangan, yang keputusannya itu diputuskan oleh perorangan gitu loh Pak. Jadinya di saya tuh juga saya nangkepnya tuh ambigu gitu Pak. Tolong lah Pak, tolong. Ini maksudnya Bapak sudah tidak bernaung di dalam partai apapun, atau keputusan partai tersebut, dalam artian pemecatan Bapak itu adalah keputusan perorangan, bukan keputusan seluruh anggota partai gitu loh Pak. Saya tahu Bapak jawab begitu, mungkin juga karena tidak mau ada perselisihan, atau adu domba, atau berbelit-belit dan nanti jadinya blunder gitu kan ya Pak. Tapi ini jadinya saya blunder di saya sendiri Pak. Saya berbelit-belit dengan pikiran saya sendiri.
ambigu juga ya, dan teka-teki ya, apa itu partai perorangan. Yang jelas Pak Jokowi sendiri tidak membeberkan penjelasan partai perorangan seperti apa. Dan ketika ditanya, yaitu dua kata itu, partai perorangan. Apakah mandiri atau gimana? Apakah partai perorangan itu Pak Jokowi yaitu dia tidak terkait dengan partai apapun? Apa memang Pak Jokowi senang ya sendiri, ya tidak terikat itu, dan memang mau terikat partai ataupun tidak, Pak Jokowi memang elektabilitasnya itu seperti yang dikatakan kakak ini itu tinggi ya. Simpatisannya masih tinggi, surveinya masih tinggi walaupun sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden ya teman-teman. Apakah setelah Bapak Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan lantas Bapak Jokowi kehilangan power? Oh tentu tidak ya. Setelah Bapak Jokowi resmi dipecat dari kader PDI Perjuangan yang diumumkan oleh Hasto, lantas ya beberapa partai besar bahkan Gerindra, Golkar, PAN ya itu langsung memberikan lamaran khusus untuk seorang Jokowi agar bisa masuk di struktur kepartian tersebut. Bahkan Golkar sendiri menawarkan kursi ketua umum untuk seorang Jokowi. Bayangkan, luar biasa nggak tuh? Ya kan, sekelas partai Gerindra pun, Bapak Prabowo pun ya melamar seorang Jokowi juga. Ini terbukti seorang Jokowi itu seorang mantan presiden, tapi masih dicari, masih diinginkan, dan masih diharapkan. Karena memang faktanya seorang Jokowi ini masih memiliki basis pendukung yang sangat besar. Umpamanya Bapak Jokowi pun membuat partai sendiri, itu akan jauh-jauh sangat efektif ya. Karena seorang Jokowi tidak akan sulit mencari pendukung, tidak akan sulit mencari kader-kader di dalamnya ya, hanya diseleksi saja untuk kadernya sendiri, seperti itu. Jadi yang pastinya nantinya PDI Perjuangan akan jauh lebih ketar-ketir. Saya sebagai pendukung Bapak Jokowi akan mengikuti arah beliau. PAN siapkan karpet Pak biru. Jokowi adalah orang yang merdeka, bebas. Ya, beliau bebas menentukan pilihan. Saya meyakini Pak Jokowi pasti akan melakukan pertimbangan banyak untuk masuk ke partai politik. Bahwa kemudian Pak Jokowi setelah menimbang, lalu merenung, kemudian menentukan pilihannya ke Golkar, misalkan, tentu Golkar akan menerima dengan Senang hati ya, sangat terbuka. sebagaimana Golkar menerima orang lain juga. Orang biasa saja kita terima secara terbuka, apalagi seorang mantan presiden yang seorang presiden periode lalu yang kami yakin pengaruhnya juga masih cukup besar di masyarakat. Setelah statusnya Pak Jokowi itu sudah jelas nih Pak ya, kan sebelumnya Partai Golkar sudah dikabarkan pernah mengajak Pak Jokowi juga. Nah, lalu selanjutnya apakah Partai Golkar akan menemui Pak Jokowi gitu untuk mengajak? Ya, nanti pasti akan, kan hubungan ketua umum sama Pak Jokowi kan hubungan yang cukup dekat. Pasti kalau ada sinyal Pak Jokowi mau merapat Golkar, pasti kita, orang-orang dekat kita pasti akan dikasih tahu. Ya, sementara ini belum ada. Nanti ini sinyalnya belum ada. Ada partai Golkar ya, partai yang lain, apalagi Gerindra ya, yang ketua umumnya Bapak Presiden kita Pak Prabowo itu sangat-sangat terbuka, langsung dinyatakan oleh Pak Prabowo sendiri ya, di samping Pak Jokowi di suatu wawancara. Kita lihat saja nih videonya. Saya dengar Pak Jokowi ada di Jakarta, saya undang makan begitu. Waktu undang Jadi makan beliau di pernah Jakarta ya? Saya pernah ke rumah beliau di Solo, saya undang sekarang ke Kartanegara. Saya kira itu ya. Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Hah? Mau masuk ke partai Oh kalau Gerindra mungkin? terbuka. Tuh kan? Tapi kita tentunya nggak bisa maksa beliau masuk. Ada Ya. lagi tapi ada Beliau Bapak Presiden dulu waktu ke Merauke kan, kemudian mampir ke Solo. Ini saya pas ke Jakarta, kayak kunjungan balasan gitu. Karena kangen. Kangen. Tadi Pak Jokowi sampai jam berapa di Jakarta tadi Pak? Sampai jam berapa? Sore Tibanya. tadi. Berarti Pak Jokowi udah menentukan sikap belum mau masuk ke partai mana mungkin Ini gitu mau Pak? nanya-nanya politik. Semuanya tawarannya ada Pak.
Sekjen ada pertimbangan Pak? Makan malam. Makan malam katanya. Tapi intinya tadi ya diucapkan oleh Pak Prabowo sendiri terbuka. Tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian. Ya baguslah kalau Pak Jokowi tidak lagi berada dalam partai PDIP. Karena partai PDIP itu tidak pantas mendapatkan orang yang baik kayak Pak Jokowi. Karena partai PDIP itu besar namanya karena jasa Pak Jokowi. Sebenarnya rakyat di negara ini tidak mau memilih kader dari partai PDIP. Jadi saya sarankan untuk Pak Hasto dan kader partai PDIP yang lain. Rakyat Indonesia sangat senang melihat Pak Jokowi dipecat dari partai PDIP. Karena Pak Jokowi akhirnya terbebas dari orang-orang yang tidak pernah menjadi pemberi semangat ataupun orang yang tidak pernah memberi jasa ataupun kebaikan kepada orang lain, termasuk partai PDIP. Saya setuju banget kalau Pak Jokowi keluar dari partai PDIP. Jadi tidak ada lagi beban Pak Jokowi dengan keluarga, dengan partai PDIP. Seharusnya dari dulu, bukan sekarang. Biar tidak menjadi beban lagi kepada Pak Jokowi. Kalau saya mendukung banget partai PDIP memecat Pak Jokowi. Karena partai PDIP itu tidak pantas mendapatkan orang hebat kayak Pak Jokowi. Pak Jokowi. Nah ini nih, Bang Jem ini. Si Hasto tuh udah mecat Bapak sebagai keanggotaan partai. Dan itu artinya Bapak bukan petugas partai lagi. Gimana tuh reaksi Bapak? Ini parah. Kaget. Tapi KTA-nya masih Bapak pegang kan? Oh, kartu tanda anggota. KTA masih Bapak pegang kan? Ya Mas. Oh masih. Benar Pak. Jangan kembaliin sampai kapanpun. Jangan dikembaliin. Lalu dia yang datang ke Bapak, berani nggak dia? Harus digituin Pak. Jangan mau kalah. Tidak perlu dia yang datang ke Bapak nih ambil, berani nggak gitu. Kalau nggak gitu pegang aja selamanya Pak. Kata Bang Jemi, pegang aja KTA-nya kalau perlu selamanya. Kalau mau diambil ya ambil sendiri katanya. Ini Bang Jemi ini memang selalu mengundang tawa ya ketika berbicara itu, apalagi disatuin video seolah-olah lagi ngobrol satu sama lain. Bagaimana tanggapan Bapak Sekjen Partai PDIP Pak Hasto dalam konferensi pers Rabu 4 Desember tentang Pak Jokowi, Gibran dan Bobi Nasution yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari Partai PDIP? Oke, baik, terima kasih. Ini sangat menarik sekali bahwa ada berita yang dibacakan oleh Sekjen Partai PDIP bahwa Pak Jokowi, Gibran, dan Bobi sudah bukan lagi bagian dari Partai PDIP. Nah, untuk itu menurut saya terlalu emosional. Kenapa? Kalau emosional dia masuk di partai itu kan dia otomatis tidak aktif lagi. Kalau tidak aktif berarti berhenti dengan sendirinya. Karena partai itu ada juga aturan main ADRT. Kalau dia sudah tidak aktif, maka orang tersebut otomatis keluar. Nah, oleh sebab itu menurut saya Pak Hasto mesti lebih bijaksana lagi. Jangan selalu tendensius. Karena kalau terlalu tendensius berarti di sini ada satu hal yang perlu diperbaiki. Nah, diperbaikin mungkin pemberhentian atau bukan lagi dari partai PDIP, saya kira ya memang harus tegas. Tapi kan tidak perlu sampai menjadi polemik ke depan. Ini kata Pak Suhaidi terlalu tendensius ya. Tapi dilihat-lihat betul juga ya. Oper gitu kesannya itu. Apalagi selalu mengarah kepada keluarga Pak Jokowi. Itu dia teman-teman. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah seperti itu atau gimana? POV Pak Jokowi lihat berita ini. Pecat perasaan saya yang memecat kalian deh. Gimana PDIP nggak ada Jokowi? Kasihan dah. Ya sudah, kalau memang sudah tidak jadi kader lagi, enakan jadi petugas rakyat daripada petugas partai. Jadi petugas rakyat nggak perlu drama nangis. Nangis Pak Hasto ya. Jokowi pas ditanya gimana perasaannya setelah dipecat PDIP, I'm feeling good.
Nah itu dia teman-teman ya, berita tentang Pak Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari PDIP yang diumumkan langsung oleh Pak Hasto ya. Bukan hanya Pak Jokowi tapi beserta dengan keluarganya teman-teman. Dan respon netizen tentu saja beragam ya teman-teman. Tadi di akhir POP-nya feeling good gitu. Pak Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari PDIP. Kemudian ada yang menyatakan statementnya ya bagus gitu intinya. Karena ya itu tidak berpengaruh sama elektabilitas Pak Jokowi. Bahkan semakin naik ya meskipun sudah tidak menjabat lagi menjadi presiden. Apalagi tadi kan disebutkan di pernyataan netizen kalau membuat partai itu katanya pasti banyak yang memang gabung ke Pak Jokowi dan banyak simpatisan-simpatisan. Dan ada juga yang menyatakan bahwa Pak Hasto itu terlalu tendensius ya, emosional terhadap hal ini. Nah itu dia informasi di video ini teman-teman. Silahkan menurut teman-teman gimana tentang pemecatan Pak Jokowi ini yang diumumkan langsung oleh Pak Hasto. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.